Halo, kita ketemu lagi dalam seri kuliah termodinamika. Nah, pada seri kuliah kali ini kita akan bahas terkait daripada analisis kontrol volume atau volume atur dengan energi. Yang pertama itu mengenai kekekalan massa pada volume atur. Kita bisa perhatikan pada gambar berikut ini, pada gambar disampaikan bahwa volume atur pada gambar ini memiliki satu jalur masuk atau yang kita sebut dengan inlet, dan memiliki satu jalur keluar yang disebut dengan exit atau outlet. Nah, dari pernyataan ini kita bisa menyimpulkan bahwa laju waktu perubahan massa di dalam volume atur, jadi laju perubahan massa di dalam volume ini, volume atur ini, itu sama dengan perubahan massa yang masuk lewat inlet dengan perubahan massa yang keluar. Jadi perubahan massa yang masuk lewat inlet dikurang perubahan massa yang keluar. Atau kita bisa simbolkan atau bisa kita tuliskan dalam matematisnya itu adalah turunan dari massa, perubahan massa di dalam volume atur terhadap waktu itu sama dengan massa atau perubahan laju aliran massa yang masuk lewat inlet, ini ya, dikurang laju peraliran massa yang keluar lewat exit atau outlet. Nah, jika terdiri atas beberapa aliran massa, aliran masuk ataupun keluar, jadi jika terdiri misalnya aliran masuknya itu ada 5 atau ada 6 gitu, kita tinggal menggunakan sigmanya saja. Jadi ini, kita tinggal tambahkan sigmanya saja. Kekekalan massa pada volume atur, misalnya dalam rentang waktu tertentu atau rentang waktu T, kekekalan massanya itu kita dapat tentukan dengan menggunakan atau melihat persepsi yang seperti ini. Jadi dalam selang waktu tertentu, dalam region A, dalam region pada inlet terdapat MI gitu ya, massa pada inlet, oke? Nah, massa di dalam volume atur itu merupakan massa CV dalam selang waktu tertentu. Nah, selanjutnya kita bisa lihat pada kondisi yang selanjutnya, pada kondisi waktu selang waktu T ditambah plus T, plus delta T. Nah, dari hal ini kita bisa lihat massa pada region, pada daerahnya, itu kita sebut ME. Berarti ini massa pada daerah exitnya. Nah, massa pada volume aturnya itu merupakan MCV T plus delta T. Nah, jadi ini bisa kita turunkan MCV ditambah MI. Itu ya, MCV ditambah MI itu sama dengan MCV ditambah ME. Tapi MCV-nya di sini, massanya di sini, ini dalam salang waktu T. MCV yang di sini, ini dalam selang waktu T plus delta T. Nah, kita kalkulate lagi, kita sederhanakan, jadi kita pindah ke ruas kiri ataupun ke ruas kanan, sehingga didapatkan persamaan yang seperti ini. Nah, persamaan terakhir ini kita bagi atau kita kali seper delta T, sehingga kita peroleh persamaan yang ini. Dari persamaan ini kita bisa simpulkan bahwa turunan daripada MCV terhadap T itu sama dengan MI dot laju massa pada region inlet dikurang laju aliran massa pada region exit atau outletnya. Nah, ini persamaan ini sama saja dengan persamaan yang sudah ada sebelumnya pada slide sebelumnya. Selanjutnya kita disuruh untuk menentukan laju alir massanya. Nah, massa yang melalui, jadi dalam laju aliran massa ini kamu bisa melihat gambar yang ini. Dalam gambar tersebut menunjukkan zat dengan volume tertentu. Zat dengan volume tertentu, jadi ini ada volume tertentu yang melewati dA. Oke, yang ini.
dalam selang waktu delta T. Jadi, gambar ini menunjukkan sebuah zat dengan volume tertentu yang melewati dA dalam selang waktu tertentu. Sehingga kita dapat menentukan laju alir masanya dengan menentukan yang pertama itu massa yang melalui dA selama interval waktu tertentu. Jadi massa yang melalui dA selama interval waktu tertentu itu sama dengan Rho. Rho dikali Vn dikali delta T dikali dA. Nah, jika ini kita kali seper delta T, maka akan diperoleh laju alir massanya itu seperti ini. Nah, hasil integrasi yang melalui laju alir massa melalui luas A itu kita dapat simpulkan sebagai M dot yang merupakan integral daripada Rho Vn dikali dA. Nah, ini merupakan hasil integrasi yang melalui laju alir massa dalam luas A. Selanjutnya kita akan menentukan kesetimbangan laju alir massa. Jadi kesetimbangan laju alir massa ini dibagi yang pertama itu laju aliran massa dalam satu dimensi. Aliran yang searah dengan batasan lokasi di mana massa masuk dan keluar melalui kontrol volume. Itu seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi pada slide pertama ada yang disebut dengan inlet, jadi ini misalnya kontrol volumenya. Ini kontrol volumenya, ini ada yang kita sebut dengan inlet, dan ini ada yang kita sebut dengan exit. Nah, aliran yang searah dengan batasan lokasi di mana massa masuk dan massa keluar melalui kontrol volume. Jadi massa yang masuk dengan massa yang keluar itu melalui volume aturnya. Properti intensif fluida yang termasuk kelajuan dan densitas konstan terhadap posisi sepanjang masukan dan keluaran aliran materinya. Jadi, sifat-sifat intensif fluida ini termasuk dalam kelajuan dan juga densitas konstan terhadap posisi sepanjang masukan dan keluar aliran materinya ini. Nah, jika kita perhatikan gambar yang ini ada gambar motor listrik, ada kompresor, bahkan juga ada air-nya. Nah, kita bisa lihat kalau ini yang bagian inletnya ini saya perbesar, bagian masukannya saya perbesar, itu seperti gambar yang ini ya. Nah, laju aliran massa satu dimensi ini dapat kita nyatakan dengan M dot sama dengan Rho dikali A dikali V. Nah, V di sini ini merupakan kecepatan. Kecepatan aliran massanya atau kecepatan zatnya. Nah, sementara untuk kita tentukan dalam bentuk volume spesifik, kita bisa nyatakan, jadi ini V di sini, V kecil di sini, ini merupakan volume spesifik. Dalam bentuk volume spesifik, kita bisa nyatakan dengan M dot A dikali V per volume spesifik. Nah, atau, gitu ya, jika terdiri dari berbagai aliran masuk atau aliran keluar. Jadi kalau aliran masuknya 5, pasti aliran keluarnya 5 gitu ya. Atau lebih dari situ, kita bisa menggunakan, jika lebih dari 1 gitu, kita bisa menggunakan sigma. Yang di sini, sigma juga di sini. Nah, jika kita masukkan, yang ini tadi, laju aliran massa dalam bentuk volume spesifik, sehingga kita dapatkanlah persamaan yang ini. Yaitu di mana laju aliran massa itu sama dengan sigmanya gitu, tergantung daripada seberapa banyak aliran masuknya. AI dikali V gitu ya, V di sini adalah kecepatan dibagi dengan volume spesifik. Dikurang A ataupun ini luas penampangnya, ya ini di sini luas penampang exitnya dikali kecepatan per volume spesifik. Nah, dari hal ini, untuk properti fluida yang tidak berubah terhadap waktu. Jadi, tadi itu kan kita bahas terkait properti fluida atau sifat fluida yang berubah terhadap waktu. Jadi, pada kondisi fluida yang tidak berubah terhadap waktu, maka laju alir massanya itu sama dengan 0.
Yang dalam artian jumlah aliran massa dan keluar itu adalah sama. Jadi tidak ada perubahan waktu yang terjadi. Karena tidak ada perubahan waktu, maka tidak ada perbedaan antara jumlah aliran massa yang masuk dan jumlah aliran massa yang keluar. Jadi jumlah aliran massa dan keluar sistem itu adalah sama. Nah, yang kita integrasikan itu bisa kita nyatakan dalam bentuk yang seperti ini. Jika diintegrasikan. Ini merupakan turunan yang tadi, tapi kalau yang tadi itu turunan daripada MCV/dt itu sama dengan, itu tidak 0. Tapi dalam hal ini turunan daripada MCV/dt itu sama dengan 0. Nah, dari sini ada catatan tersendiri di mana Rho dikali Vn itu merupakan flux massanya atau laju alir massa per unit area. Gitu ya. Nah, sementara ini persamaan ini merupakan persamaan yang kita dapatkan sebelumnya pada slide sebelumnya. Sehingga dalam bentuk integrasinya kita bisa nyatakan dalam bentuk yang seperti ini.